Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat pagi, ketemu lagi di Om Agung Channel. Kali ini kita bahas kenapa YouTuber pemula harus mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan saja. Tidak perlu menggunakan data autentik berdasarkan statistik saya, tetapi lebih pada obrolan yang logis-logis saja. Nah, ada pertanyaan yang mampir di WhatsApp saya, Bang, kenapa ya YouTuber pemula harus mendapatkan dulu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, sebenarnya untuk pertanyaan ini bisa dijawab dengan sangat-sangat logis. Yang pertama, kita lihat dulu dari sejarah bahwa dulu ketika YouTube itu baru tahap awal-awal, YouTube itu tidak mewajibkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Jadi siapapun berhak menikmati AdSense, yang penting videonya sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dolar. Nah, pada waktu itu YouTube dan Google sedang mendorong orang atau usernya atau pengguna dari aplikasi YouTube itu untuk membuat konten. Jadi pengen menciptakan sebanyak-banyaknya konten kreator. Sehingga tidak perlu dibebani dengan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata banyak yang masuk ke dalam dunia YouTube. Karena persyaratan yang tidak ribet dan potensi untuk mendapatkan dolarnya lebih mudah ya. Jadi kita orang baru saja kalau kita bikin video yang hoax-hoax seperti itu, kemudian banyak penontonnya, kita bisa mendapatkan dolar. Nah, YouTube dan Google pengen membatasi itu. Karena sudah banyak sekali konten kreator yang ada, sehingga timbullah peraturan edisi kedua, yaitu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, kenapa 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang? Ya, karena YouTube punya perhitungan tersendiri yang mungkin kita nggak perlu menghitung. Kita taunya terima beres saja. Asalkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, berarti sudah bisa AdSense. Gitu saja. Kita nggak perlu tahu dapur mereka, karena memang mereka punya statistik tersendiri. Tetapi logikanya seperti ini, teman-teman. Saya merasakan sendiri ketika awal-awal, itu untuk mendapatkan subscriber itu susah banget ya. Susah banget, karena sebulan pertama saya baru dapatkan 25 subscriber. Ya, kemudian ternyata di perjalanan waktu jauh lebih susah untuk mendapatkan jam tayang. Nah, itu yang jadi kendala justru malah jam tayang. Karena apa? Karena kalau 1.000 subscriber sebenarnya kalau kita mau bermain itu mudah. Ya, jadi gini, di tempat saya di tempat saya bekerja, itu kita punya email yang banyak sekali. Bahkan kalau dikumpulkan dari awal itu ada 100 email yang kita punya. Artinya apa? Jika setiap email itu saya bikinkan channel YouTube, kemudian saya subscribe channel sendiri, maka sudah saya dapat 100 subscriber. Dan bagaimana jika ada 10 orang seperti saya yang punya email banyak? Kita masing-masing bikin email 100, kemudian 10 orang dalam waktu 3 hari, kita subscribe channel tertentu, channel A, dikeroyok, sudah dapat 1.000 subscriber. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan 1.000 subscriber saking gampangnya. Apalagi ada program Sofarsub, kemudian saling tukar-tukaran subscribe dan sebagainya, ya mudah banget sebenarnya untuk 1.000 subscriber. Kalau kita mau bermain. Tetapi untuk 4.000 jam tayang itu yang tidak mudah. Kenapa? Pertanyaannya itu ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau kita mau subscribe, kita mau pakai satu device untuk subscribe satu channel, bisa. 100 email kita kerjakan dalam waktu 1 minggu. Kita subscribe channel A misalnya. Gampang. Tetapi untuk kita memberikan jam tayang yang berat. Karena apa? Karena IP address kita sudah tercatat oleh Google. Misalnya email pertama kita memberikan jam tayang kepada channel A 1 jam. Kalau subscriber tadi logikanya dikalikan 100 maka akan jadi 100.
Tetapi tidak untuk jam tayang. Karena apa? Karena nanti channel kedua kita menggunakan device yang sama, kemudian wifi yang sama, atau internet yang sama, kita dideteksi sebagai pengguna yang sama. Meskipun beda email, beda akun. Jadi kita harus mencari atau menggunakan paket data atau wifi yang berbeda. Bayangkan, untuk mencari 100 sesuai dengan email dan channel akun kita ya, kita mencari 100 sumber internet sangat sulit. Kita mau pakai data 100, pasti biayanya terlalu besar. Atau kita mencari 100 tempat wifi, juga nggak mudah. Nah, jadi teman-teman, untuk melihat channel kita berkualitas atau tidak, sebenarnya cukup mudah sih. Bagaimana perbandingan antara 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang, mana yang tercapai lebih dulu? Kalau yang 1000 subscriber tercapai lebih dulu dan kita masih ngos-ngosan untuk cari 4000 jam tayang, berarti sebenarnya channel kita sepi penonton. Dan mungkin kebanyakan yang bertukar, sub, dan sebagainya. Kebalikannya, jika kita mendapatkan 4000 jam tayang dulu sebelum 1000 subscriber, berarti banyak yang nonton channel kita. Kalau hal itu terjadi, nggak usah panik, nggak usah risau. Sebentar lagi 1000 jam tayang mudah banget untuk kita capai. Tetapi kalau kebalikannya tadi, kita mendapatkan 1000 subscriber dulu, baru 4000 jam tayangnya kita ngos-ngosan, bisa jadi kita nggak bakal sampai pada 4000 jam tayang. Itu yang perlu dipahami oleh YouTuber pemula. Jadi sebenarnya bobot yang lebih tinggi adalah 4000 jam tayang daripada 1000 subscriber pertama. Oke teman-teman ya, yang selanjutnya nih teman-teman, kita mau ngomong ke sesuatu yang logis. Kalau saya punya usaha misalnya jualan es krim, saya produksi es krim, kemudian saya harus menitipkan display itu ke 100 toko. Mungkin awal-awal akan saya bagikan ke semua, yang saya percaya ya, akan saya bagikan ke semua. Tetapi di dalam perjalanan pasti dari 100 itu ada yang sehari bisa 100 pieces, 100 es krim, atau cuman yang 2 es krim, atau bahkan ada yang tidak laku. Nah, kita sebagai produsen pasti akan menganalisa, kemudian mengklasifikasi toko mana yang jualan efektif dan produktif, dan mana yang tidak produktif. Kalau taruhlah dari 100 yang kita bagikan tadi, display es tadi, kemudian ada 40 yang tidak produktif, pasti akan lama-lama akan kita potong juga tuh. Kita ambil kembali, kita cari 40 pedagang yang lain. Kan gitu kan? Kemudian di periode kedua kita pasti akan bertanya bagaimana penjualanmu sebelumnya, atau bagaimana penjualan yang lainnya, apakah laris atau tidak, berapa pengunjung. Kita pasti butuh data itu. Supaya apa? Oh, toko ini ramai dan layak untuk saya pasangi display es. Seperti itu ya, logisnya seperti itu. Dan semoga ini dipahami oleh teman-teman YouTuber pemula ya, bahwa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu bukan tujuan, tapi bagian dari proses. Dan tujuan itu sebenarnya adalah ketika mulai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ketika kalian mulai berjalan, itulah proses mulai berjalan. Dan tujuannya adalah dolar tentu saja ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Ini saja dari saya. Semoga bermanfaat. See you next video.